Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan melanjutkan materi dari bab 2. Sebelumnya kalian telah mempelajari bab 1 mengenai fungsi dan kedudukan Pancasila. Untuk bab 2 ini akan dibahas mengenai menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada video ini akan dibahas submateri yang pertama, yaitu kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita ke materi pelajaran, kita lihat dulu kompetensi dasar kita pada hari ini. Seperti biasa, bisa kalian baca sendiri, ada 4 kompetensi dasar. Dari keempat kompetensi dasar ini, diharapkan setelah mengikuti pelajaran kita kali ini, kalian bisa menjelaskan kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bisa menelaah makna hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan. Itu adalah indikator pencapaian kompetensi kita pada hari ini. Maka marilah kita mulai dengan membahas materi hari ini. Yang pertama, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Di samping hukum dasar yang tertulis, terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis ini disebut konvensi. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan aturan perundang-undangan yang derajatnya paling tinggi di Indonesia. Kita lihat sistematika atau susunan UUD 1945. Pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan juga memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945. Sistematika Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diadakan amandemen atau perubahan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pembukaan, ini yang sering kalian dengarkan pada saat upacara bendera. Kemudian yang kedua adalah batang tubuh atau pasal-pasal. Dan yang ketiga penjelasan. Nah, setelah diamandemen atau dirubah, sistematika Undang-Undang Dasar 1945 menjadi 2 saja, yaitu pembukaan dan pasal-pasal. Awalnya ini disebut dengan batang tubuh, nah sekarang disebut dengan pasal-pasal. Kemudian penjelasannya tidak ada. Itu tadi kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai peraturan perundang-undangan yang paling tinggi di Indonesia dan merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya, bagaimana hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar ini dengan Proklamasi Kemerdekaan? Hubungan proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat diamati dari isi kedua naskah tersebut. Proklamasi Kemerdekaan memuat 2 hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan.
Alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat pernyataan kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan di alinea pertama ini diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Di alinea kedua, alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Juga dipertegas bahwa kemerdekaan merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Nah, ini teks proklamasi. Maka dengan demikian pada dasarnya alinea pertama sampai dengan alinea ketiga dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Ini ya, kalimat pertamanya adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini ternyata diperinci dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama sampai dengan alinea ketiga. Sedangkan alinea keempatnya itu memberikan arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Kemudian, isi pokok kedua proklamasi kemerdekaan yaitu tindakan yang harus segera dilakukan antara lain dengan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat pembukaan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasannya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang bulat. Makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari Proklamasi Kemerdekaan. Oleh karena itu, alasan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 dapat dipahami dengan cara mengkaji pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Itulah tadi hubungan antara proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Di mana dalam pembukaan ini merupakan rincian atau memperinci dari proklamasi kemerdekaan. Kemudian nomor 3, pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain: 1. Pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. 2. Pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. 3. Cita-cita nasional. 4. Pernyataan kemerdekaan. 5. Tujuan negara. 6. Kedaulatan rakyat. 7. Dasar negara Pancasila. Ketujuh pokok kaidah fundamental ini ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini ya, di setiap masing-masing alinea. Berikutnya, makna alinea pembukaan UUD 1945. Alinea pertama, ini ya, alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Maknanya apa? Alinea ini memuat dalil objektif dan dalil subjektif. Dalil objektif yaitu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Manusia diperlakukan secara tidak adil
seperti perampasan kekayaan alam, penyiksaan, pemaksaan untuk kerja rodi, perbedaan hak dan kewajiban. Pernyataan ini objektif karena diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab di dunia. Artinya, dalil objektif merupakan alasan mengapa Indonesia harus merdeka, tetapi alasan ini memang sudah diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab di dunia. Ya. Mengapa harus merdeka? Ya karena memang penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itulah dalil objektif. Kemudian dalil subjektif itu merupakan aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk melepaskan diri dari penjajahan. Tentunya bangsa Indonesia telah berjuang selama ratusan tahun untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan ini didorong oleh penderitaan rakyat Indonesia selama penjajahan dan kesadaran akan hak sebagai bangsa untuk merdeka. Perjuangan juga didorong keinginan supaya berkehidupan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan untuk dalil subjektif ini merupakan aspirasi atau alasan dari bangsa Indonesia sendiri untuk melepaskan diri dari penjajahan. Kalau ini tadi alasan yang memang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab di dunia. Kemudian alinea kedua, kita lihat untuk mengingatkan kalian, ya, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Maknanya apa alinea kedua ini? Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Yang pertama, bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Kedua, bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi kemerdekaan merupakan awal untuk berjuang kembali menciptakan cita-cita negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian berikutnya alinea ketiga, kita lihat dulu kalimatnya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Maknanya apa? Alinea ketiga ini mengandung makna pengukuhan makna dari proklamasi yang luhur. Makna tersebut didorong dari motivasi spiritual yang luhur. Alinea ketiga memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemudian, yang terakhir alinea keempat. Dari alinea keempat ini mengandung tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara. Kita lihat mana yang menunjukkan tujuan negara Indonesia. Dari kalimat pembukaan ini, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang, inilah tujuan negara Indonesia, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itulah 4 tujuan negara Indonesia. Kemudian, selain tujuan negara itu, di sini juga disebutkan mengenai bentuk negara Indonesia. Maka, disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu, Indonesia itu, dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu
susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Itu menunjukkan bahwasanya prinsip bentuk negara dari Indonesia yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintahan di mana pemerintah dipilih oleh rakyat. Artinya di sini yang memiliki kekuasaan paling tinggi adalah rakyat. Ini merupakan prinsip bentuk negara Indonesia, yaitu prinsip demokrasi. Kemudian alinea keempat juga memuat dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Sudah jelas ya di akhir kalimat dikatakan dalam pembukaan itu. Tadi sampai sini ya. Dengan berdasar kepada, dengan berdasar ini merupakan kalimat yang menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki dasar negara Pancasila. Mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah tadi makna dari keempat alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu saja materi kita pada hari ini. Jika ada yang ditanyakan silahkan didiskusikan dalam forum kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.